Shalom saudara-saudari. Shalom. Nah, sebelum memulai penilaian Alkitab kita pada hari ini, Bapak ajak saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Di sini Bapak mengundang salah satu dari kita untuk membuka dengan ibadah singkat. Siapa yang mau bersedia? Baik, untuk memulai PA kita pada malam hari ini, mari kita angkat lagu pujian kita, mari kita bernyanyi. Kami puji dengan riang, 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada saat hari ini kami Tuhan masih merasakan napas kehidupan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, di sini kami akan sebentar lagi kami memulai acara PA kami Tuhan. Berkatilah PA kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapak. Bapak, begitu juga Bapak pada anak-anak-Mu ini Bapak, Engkau memberikan kepada kami kepintaran, kesehatan, panjang umur Bapak, supaya kami sehat dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, begitu juga kepada orang tua kami Bapak, yang kami tinggalkan Bapak, yang jauh dekat dari sisi kami, apapun pekerjaan mereka pada satu hari ini Bapak, kami yakin dan percaya, berkati pekerjaan mereka Bapak. Jauhkan kedua orang tua kami dari segala mara dan bahaya. Begitu juga Bapak, kalau ada orang tua kami yang mengalami sakit Bapak, apapun penyakit mereka, kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kedua orang tua kami Bapak. Bapak, banyak dosa yang kami perbuat Bapak, sengaja maupun tidak sengaja. Mohon ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami Bapak. Terpuji termulia nama-Mu Bapak, hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Saudara Yogi telah membuka dengan ibadah singkat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan PA kita pada hari ini itu dengan tema Aku kuat, aku lemah, Dia kuat, yang diambil dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mungkin ayat ini sering kita dapat, sering kita dengar, baik di story WA atau Instagram dan Facebook. Mari kita baca secara sama-sama Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kan Bapak ulangi lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Yunani yaitu panta isko ento endumontime. Nah, Bapak akan bertanya kepada saudara-saudari, apa yang terdapat pada ayat ini sebelum kita memahami lebih dalam lagi. Apa makna dalam ayat ini?
dalam makna segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang pertama kata perkara, Ya, perkara. menanggung atau kutanggung. Nah, ayat ini yaitu menceritakan tentang waktu Paulus di penjara, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak baik masalah, perkara, pergumulan dapat ditanggung hanya di dalam Dia, yaitu Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, dalam satu ayat ini ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama yaitu segala perkara. Dalam bahasa Yunaninya yaitu panta, yang menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hal-hal yang besar saja, melainkan hal-hal yang kecil. Yang kedua yaitu kutanggung. Dalam bahasa Yunaninya isko, menyatakan memiliki kekuatan dan kemampuan. Nah, jika poin yang pertama dan kedua digabung, yaitu segala perkara kutanggung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Dan yang ketiga yaitu di dalam, atau bahasa Ibraninya en. Nah, menyatakan bahwa ini merupakan syaratnya, kontrasnya adalah di luar. Artinya hanya berada di dalam, maka bersangkutan akan dapat menikmati apa yang dijanjikan Allah. Yang keempat yaitu memberi kekuatan. Dalam bahasa Yunaninya yaitu endunamo. Endunamo menyatakan bahwa ada oknum lain yang memberi sumber kekuatan itu, dan oknum itu memberikannya kepada orang lain. Artinya Allah yang menjadi sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada manusia. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bahwa apa yang bisa kita pelajari dalam ayat ini. Yang pertama yaitu manusia memiliki banyak keterbatasan, dan itu membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Yang pertama yaitu keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik yaitu kita bisa sakit, enggak sehat walafiat selamanya, melainkan pasti akan dicobai kita bahwa akan sakit untuk mengalami masalah. Yang kedua yaitu keterbatasan mental. Keterbatasan mental kita bisa menyerah. Nah, di sini banyak kita yang pernah mencoba SBMPTN, entah CPNS, entah ke perguruan tinggi lain. Pada saat itu kita gagal, dan di situ pun kita dapat menyerah. Nah, yang selanjutnya itu keterbatasan finansial. Keterbatasan finansial itu yang terdiri dari uang dan tabungan tabungan kita bisa habis dan ludes dalam sekejap. Nah, yang keempat yaitu keterbatasan logika. Keterbatasan logika, kita bisa stres dan galau, dan masih banyak lagi keterbatasan lainnya. Kita tidak sanggup untuk memprediksikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, keterbatasan ini membuat kita menjadi takut, lemah, stres, bahkan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dan jika kita mau merenungkan perjalanan hidup kita, maka kita akan mengetahui bahwa banyak masalah, bukan hanya masalah-masalah yang besar saja bisa melemahkan diri kita, melainkan masalah-masalah kecil pun bisa melemahkan diri kita. Dan yang kedua yaitu Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, dan itu membuatnya sanggup menolong kita dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa yang diselesaikan oleh Allah. Bahkan dosa pun sudah diselesaikannya.
di sini siapa yang tahu lagu Allah Peduli? Dan di sini pun maksud dari poin yang kedua ini ada terdapat dalam rap Allah Peduli. Di sini siapa yang tahu lagu Allah Peduli? Semua Pak. Nah, kita nyanyikan rapnya. 1, 2, 3. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa Allah itu peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nah, tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita di masa depan. Nah, yang menjadi responsif pada pihak kita yaitu perhatikan dalam kata di dalam. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menjadi syaratnya bila kita ingin kuat dan mampu menghadapi berbagai pergumulan. Nah, di luar Dia tidak akan ada kekuatan, tapi di dalam Dia pasti ada kekuatan, damai sejahtera dan penyertaannya. Yaitu dapat kita simpulkan beberapa poin, yaitu yang pertama, belajarlah untuk berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang kita hadapi. Yang kedua yaitu tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Amin. Amin. Demikianlah pertemuan PA pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan hingga saat ini Bapa. Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah PA kami ini Bapa. Kiranya apa yang kami dapat yaitu bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya padamu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saya ucapkan shalom.